warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Ramadan dari jurusan Ilmu Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan konten ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, tentang materi PUBB. Singkatan PUBB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang merupakan pengganti dari IED. Tetapi saya tidak akan membahas semua isi dari PUBB, saya hanya membahas tentang tanda baca koma. Apa sih tanda koma itu? Tanda koma adalah unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat, memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, dan lain-lain. Apa sih perbedaan koma dan titik? Koma digunakan sebagai pembagi kalimat menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk memperjelas maksud kalimatnya, sedangkan titik digunakan sebagai penanda akhir dari suatu kalimat. Selanjutnya, kegunaan tanda koma dan contohnya. Contoh yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Contoh yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk atau setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang, tetapi di kegunaan nomor 3 ini ada catatannya. Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimatnya. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Nomor 5, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, oh begitu ya, wah, bukan main. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dari kalimat. Misalnya, kata nenek saya, ada kalimat petikannya, kita harus berbagi dalam kehidupan ini. Nah, di kegunaan nomor 6 juga ada catatannya. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, mana saudara saya tinggal? Tanya Pak Lurah. Nomor 7, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat atau bagian-bagian alamat, tempat dan tinggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang tulis berurutan. Misalnya, saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3 nomor 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Yang ke-8, itu tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politika Internasional, Jakarta, 2, Restu Agung, Nomor 9, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Alis Jahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, buka kurung Jakarta, 2, Pustaka Rakyat, 1950, tutup kurung, halaman 25. Nomor 10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B, Ratulangi, S, E. Contoh yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, 12,5, 27,3 kg. Contoh yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi.
Misalnya di daerah kami, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Bandingkan dengan keterangan pewatas yang pemakaiannya tidak diakui, tanda koma, siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi tanpa melalui tes. Nah, contoh yang ke-13, tanda koma tidak dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Bandingkan dengan dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Kesimpulannya, penggunaan tanda baca perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis atau karya ilmiah. Nah, masing-masing tanda baca memiliki aturan dan tata letak penggunaannya, sehingga kita harus cermat dalam menggunakan tanda baca dan menempatkan tanda baca pada aturan yang telah ditetapkan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.